Selanjutnya dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biokimia penting yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi senyawa organik yaitu glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Dan di bawah ini adalah senyawa kimia yang terjadi. Next. Tujuan dan fungsi fotosintesis yaitu menghasilkan makanan bagi tumbuhan, terutama glukosa, dan juga ada menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup karena tumbuhan kan mengeluarkan oksigen. Yang ketiga adalah menyimpan energi dalam bentuk zat makanan. Yang keempat adalah menjadi dasar rantai makanan di alam karena tumbuhan bisa dimakan manusia maupun hewan. Terus yang terakhir ada mengurangi pemanasan global karena tumbuhan sendiri menyerap cahaya matahari. Dan selanjutnya komponen proses fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan 4 komponen, yaitu yang pertama adalah air, H2O, karbon dioksida, CO2, matahari, dan klorofil. Selanjutnya proses fotosintesis yang pertama itu akar menyerap air dari tanah, terus lalu daun menyerap CO2 dari udara melalui stomata, yang ketiga itu klorofil menyerap energi cahaya matahari, dan energi digunakan untuk menggabungkan air dan CO2. Selanjutnya ada glukosa digunakan sebagai energi tumbuhan, oksigen dilepaskan ke udara. Kemudian ada organ tumbuhan yang terlibat. Yang pertama adalah daun, yakni tempat utama fotosintesis mengandung stomata dan kloroplas. Yang kedua yakni batang mengalirkan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian juga ada akar, fungsinya yakni menyerap air dan mineral dan tanah, serta kloroplas tempat terjadinya fotosintesis. Ada 2 tahapan fotosintesis. Yang pertama reaksi terang. 1 terjadi di membran tilakoid di dalam kloroplas. 2 membutuhkan cahaya langsung. 3 energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Yang keempat hasil reaksi terang ATP dan NADPH atau untuk digunakan di reaksi gelap. Yang kedua yakni reaksi gelap atau siklus Kelvin. 1 terjadi di stroma, yang kedua tidak membutuhkan cahaya langsung, yang ketiga menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Ini adalah tipe fotosintesis. Yang pertama fotosintesis tipe C3, yaitu fiksasi CO2 langsung oleh Robisco. Bentuk awal berupa senyawa 3 karbon yang terjadi di sel mesofil daun, lalu umum pada tanaman pangan, contohnya padi dan gandum. Yang kedua ada fotosintesis tipe C4, yaitu fiksasi CO2 berlangsung 2 tahap, lalu melibatkan enzim PEP karboksilase. Akhirnya produk awal berupa senyawa 4 karbon, kami ada adaptif terhadap cahaya dan suhu tinggi, contohnya seperti jagung atau tebu dan tebu. Yang ketiga ada fotosintesis tipe CAM. Fiksasi CO2 terjadi pada waktu berbeda, malam hari menyerap CO2, lalu siang hari melakukan siklus Kelvin. Adaptasi lingkungan kering, contohnya seperti kaktus dan nanas. Lalu faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya matahari semakin terang menyebabkan proses lebih cepat, CO2 lebih banyak menyebabkan produksi glukosa meningkat, kekurangan air dapat memperlambat proses fotosintesis,
suhu ideal 25-30 derajat Celcius mempercepat reaksi enzim. Dan yang terakhir, klorofil banyak akan lebih banyak energi diserap. Ya, selanjutnya ada manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Yang pertama ada tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua ada menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Yang kedua untuk menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Yang keempat adalah memberikan makan kepada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kelima ada menghasilkan buah-buahan untuk dikonsumsi. Yang terakhir ada sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Hubungan fotosintesis dengan tanaman, fotosintesis menyediakan energi dan bahan baku untuk pertumbuhan tanaman. Hasilnya berupa karbohidrat untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil panen seperti biji, buah, dan umbi. Efisiensi fotosintesis menentukan produktivitas panen tanaman. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses penting bagi kehidupan. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada oksigen dan makanan alami. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan berklorofil dengan bantuan cahaya. Jadi, kita harus menjaga tumbuhan dan lingkungan agar proses ini tetap berjalan dengan baik. Menarik, ya, memang.